Salam Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini saya ingin membahas tentang ilmu kitab dan agama kembali, yang mana dari ujung rambut sampai ujung kaki itulah wujudnya kitab yang sejati. Dan di dalam diri kita ini terdapat banyak tulisan-tulisan yang tidak semuanya manusia itu mengerti dan memahami. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa memahami dan mengerti tulisan-tulisan yang ada di dalam diri kita ini. Nah, kitab ini atau ajaran ini yang terkait dengan ilmu kitab dan agama jauh sebelum ajaran Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam masuk ke Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Dan ajaran ini yaitu yang disebut ajaran Kasunyatan, ajaran Jawa Kasunyatan yang terkait dengan ketuhanan. Nah, di dalam ajaran Kasunyatan ini banyak tentang ajaran yang banyak juga orang yang belum pernah mempelajari. Karena memang jarang orang mempelajari. Karena syaratnya itu sangat berat sekali dan harganya sangat mahal sekali. Terkait dengan ajaran Jawa yang dinamai Kasunyatan itu, di dalam ajaran itu diajarkan yaitu tentang ketuhanan, termasuk ilmu kitab dan agama, nabi, wali, malaikat yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk membeberkan atau menjelaskan semua ajaran ini tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa jadi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan ajaran ini kenapa disebut ajaran Jawa Kasunyatan? Karena yang dibahas yang ada di dalam diri kita yaitu dengan kenyataan yang ada. Jadi yang dibahas itu hanya kenyataan. Semua fakta, data yang ada di dalam diri kita itulah yang dibahas. Dan itu yang diajari. Nah, untuk itu dari ujung rambut kaki kita memiliki nama yang berbeda dan memiliki arti yang berbeda. Dan semuanya bisa dibaca. Tapi tidak semua orang bisa membacanya. Namun kenapa banyak yang tidak mengajar atau mempelajari ajaran ini? Memang ajaran ini tidak semata-mata diajarkan seperti ajaran-ajaran yang lain. Karena ajaran Kasunyatan hanya tertulis di dalam diri kita sendiri, yang tidak bisa ditulis melalui kertas dan diedarkan semena-mena. Dan itu memang perintah atau seolah itu seperti ada wawasannya dan memang tidak boleh ditulis di atas kertas. Dan mungkin orang-orang tua dulu kenapa memberikan kesimpulan seperti itu? Karena semua ajaran yang terkait dengan ketuhanan, ajaran Jawa Kasunyatan ini yang dianggap sebagai pohon. Jadi jika ajaran ini diedarkan seenaknya saja, semena-mena,
jangan sampai dimanfaatkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan akan merusak citra ajaran yang terkait dengan ketuhanan itu sendiri. Dan di ajaran kasunyatan ini juga membahas tentang persoalan bumi, langit, lapis 7 yang ada di dalam diri kita. Dan juga membahas bagaimana kita awalnya bisa tercipta dan bisa terlahir dan sampai mati kembali terlahir lagi. Dan itu bisa difaktakan. Namun itu lagi, semuanya tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Butuh durasi, butuh waktu. Dan ajaran kasunyatan mengatakan, jika seseorang yang sudah bisa, yaitu merangkum seluruh jiwa dan raganya sendiri, itulah yang disebut orang yang sudah dekat sama Tuhan. Dan itu pula saya mengatakan seperti ini belum tentu juga saya dekat sama Tuhan. No. Karena itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang oleh siapapun, hanya bisa dirasakan oleh individu. Karena banyak orang pintar bicara yang sudah merasa dekat sama Tuhan. Walaupun sekarang saat ini saya bisa mengatakan di depan publik, belum tentu saya dekat sama Tuhan. Nggak semudah itu. Prosesnya panjang sekali. Butuh proses. Emang dengan berbicara saja kita bisa berdekat sama Tuhan? No. Banyak prosesnya, Pak. Dan butuh tahap. Tuhan itu nggak semudah itu kita dekati. Walaupun Tuhan sendiri ada di dalam diri kita. Nah, untuk itu di ajaran kasunyatan ini, yang mana kita selalu diajarkan untuk mengenali, yaitu ilmu kitab dan agama, nabi, wali, malaikat, termasuk memahami dan mempelajari yang disebut Wisnu, Adam, dan Hawa. Jadi di dalam jati diri kita ini, yaitu yang disebut 3 serangkaian menjadi satu. Hadirnya Trisula. Dan Trisula itu sendiri memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan semua umat manusia memiliki itu. Jadi tidak ada bedanya. Di dalam ajaran kasunyatan ini tidak ada manusia yang sakti, tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang luar biasa. Semuanya sama. Makanya di ajaran kasunyatan ini selalu disebutkan, sepintar-pintarnya manusia masih ada yang melebihi. Sehebat-hebatnya manusia masih ada yang melebihi. Sesakti-saktinya manusia masih ada yang melebihi. Dunia ini berputar. Dan manusia hidup di dunia ini mungkin bisa jadi 1 miliar 1 orang yang hidupnya sempurna, yang jiwa raganya sempurna. Untuk meraih kesempurnaan jiwa dan raga itu gak semudah itu. Apakah dengan gemerlapnya
harta benda terus menganggap diri kita ini sebagai orang yang sempurna hidupnya. No, kesempurnaan jiwa dan raga tidak diukur oleh harta benda. Dan kesempurnaan jiwa raga kita tidak bisa diukur dengan kreativitas kita. Kesempurnaan jiwa raga kita hanya diukur oleh individu diri kita sendiri yang bisa merasakan. Nah, untuk itu di ajaran kasunyatan ini selalu diajarkan yang pertama kita harus jalani adalah sabar, jujur terhadap diri sendiri. Karena banyak manusia yang mudah meminta maaf kepada orang lain dan tidak pernah meminta maaf kepada diri sendiri. Nah, untuk itu di ajaran kasunyatan, manusia itu yang paling berat memaafkan diri sendiri dan meminta maaf kepada diri sendiri. Itu yang paling berat dihadapi dan dijalani. Karena rata-rata manusia zaman sekarang yang dikejar hanyalah gemerlapnya kehidupan duniawi. Dan kenapa? Karena ketika seseorang berhasil untuk membangun ekonomi, merasa dirinya adalah segalanya. Sementara di ajaran kasunyatan ini, persoalan ekonomi itu bagian dari teknis, bukan dari mistis. Oke? Persoalan ekonomi itu bagian dari teknis. Cara kita berpikir bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan sesuatu itu namanya teknis. Sementara mistis itu sendiri adalah hanya Tuhan saja yang menentukan. Sementara teknis bisa juga ditentukan dari orang lain, bisa juga ditentukan dari kelompok atau golongan. Itu teknis sifatnya. Jadi untuk itu, mari kita saling mawas diri. Yang jelasnya karena ke depan kita akan menghadapi problem yang sangat luar biasa, yaitu musibah. Pesan saya harus lebih hati-hati, waspada, agar kita bisa terhindar dari musibah